Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karisma Trinika Febrianti, NIM 180321100158. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ekonomi sumber daya alam. Langsung saja, di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama ini ada, menurut Anda, apakah Indonesia memiliki banyak cadangan sumber daya alam? Mengapa? Dan jelaskan. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang semakin menipis dan kelangkaan cadangan sumber daya alam, baik biologi maupun non-biologi? Kemudian yang ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang eksploitasi sumber daya alam yang masif terhadap tujuan pembangunan? Kemudian yang terakhir, apa yang Anda ketahui tentang konservasi? Jawablah menggunakan satu dari 6 jurnal tersebut. Langsung saja, yang pertama, apakah Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam? Benar sekali, Indonesia memiliki banyak cadangan sumber daya alam, sangat melimpah, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui. Ini karena secara astronomis Indonesia terletak di daerah tropis dengan curah hujan tinggi sehingga menyebabkan aneka ragam jenis tumbuhan dapat tumbuh subur. Oleh karena itu, Indonesia kaya akan berbagai jenis tumbuhan. Kemudian secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan jalur pergerakan, lempeng tektonik, dan pegunungan muda, sehingga menyebabkan terbentuknya berbagai macam sumber daya mineral dan potensi untuk dimanfaatkan. Kemudian wilayah lautan Indonesia mengandung berbagai macam sumber nabati, hewani, dan mineral, antaranya ikan laut, rumput laut, mutiara, serta minyak bumi. Mengutip dari Kemendikbud RI, potensi sumber daya alam Indonesia meliputi hutan, lautan, minyak bumi, gas, batu bara, serta logam dan juga mineral. Berkat kekayaan logam dan mineral yang melimpah inilah telah memposisikan Indonesia sebagai salah satu dari 10 produsen terbesar di dunia untuk pertambangan emas, tembaga, nikel, serta timah. Kemudian pertanyaan yang kedua, menipis dan kelangkaan sumber daya alam di Indonesia. Meskipun saat ini Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah ruah, namun suatu saat tidak akan menutup kemungkinan sumber daya tersebut akan habis, baik sumber daya biotik maupun abiotik. Contohnya kelangkaan sumber daya alam biotik yaitu pembalakan hutan serta kepunahan hewan. Kemudian yang kedua, sumber daya alam abiotik ini menurunnya kualitas tanah dan juga tambang. Cara mengatasi kelangkaan, yang pertama dengan eksplorasi dan juga penemuan. Kemudian yang kedua ada penggunaan substitusi. Yang ketiga ada pemanfaatan kembali dan daur ulang. Penyebab kelangkaan sumber daya alam ini salah satunya disebabkan keterbatasan sumber daya. Kemudian yang kedua ada perbedaan letak geografis. Ketiga ada keterbatasan kemampuan produksi. Yang keempat ada pertambahan jumlah penduduk. Dan yang kelima ada bencana alam. Kemudian selanjutnya eksploitasi sumber daya alam terhadap tujuan pembangunan. Eksploitasi ini juga boleh dilakukan, tetapi tetap mempertahankan asas keseimbangan lingkungan. Karena eksploitasi juga berdampak positif bagi pembangunan, tetapi juga akan memiliki dampak negatif untuk kehidupan masyarakat ke depannya. Kemudian yang terakhir mengenai konservasi, berdasarkan jurnal
yang berjudul Upaya Konservasi Lingkungan pada Kawasan Industri Candi Kota Semarang oleh Dewi Lisnur Setiawati tahun 2014 dari jurnal Indonesia Journal of Conservation dari jurusan Geografis Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Konservasi adalah upaya pengembalian kondisi alam lingkungan yang telah dieksploitasi. Semakin besar sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi, dampak yang ditimbulkan juga semakin besar dan terjadinya degradasi di masa depan. Permasalahan yang dialami pada jurnal tersebut adalah penggunaan peningkatan lahan yang digunakan untuk lahan industri sehingga pemukiman warga menjadi menurun dan perkebunan sawah juga menurun. Hal tersebut menyebabkan ketika terjadinya hujan deras maka timbul banjir dan juga terjadinya kelangkaan air ketika musim kemarau. Kemudian untuk mencegah terjadinya bencana ini maka dilakukan pada kawasan banjir, kemudian penanaman pohon, pembuatan embung dan kolam resapan serta membuat tanggul dan drainase. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.